bahkan jarang dikhotbahkan, terutama uh, tentang masalah malaikat. Makanya saya mau bicara tentang pelayanan malaikat. Dalam agama Kristen, kata malaikat itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu malak, M-A-L-A-K-H, malak. Malak itu artinya utusan. Oleh karena itu, malaikat juga bisa disebut sebagai utusannya Tuhan. Kalau kita lihat, malaikat juga disebut sebagai anak-anak Elohim dalam Kejadian pasal 6 ayat 4. Malaikat disebut dengan anak-anak Elohim. Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Boleh kita baca? Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Anak-anak Allah di sini ini disebut Elohim, ya. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak. Bagi mereka inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Juga disebutkan dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Itu disebut dengan Elohim, anak-anak Elohim. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Multimedia, tolong. Ya, pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah di sini adalah Elohim, malaikat, ya, menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Bahkan malaikat juga bukan cuma disebut anak-anak Elohim, malaikat juga disebut dengan penjaga, dan dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-13. Tolong multimedia bantu saya beberapa ayat ini. Daniel pasal 4 ayat yang ke-13. Malaikat disebut penjaga. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Jadi malaikat atau malak juga disebut penjaga. Bahkan malaikat juga disebut tentara langit. Dalam Ulangan pasal 17 ayat yang ketiga, malaikat disebut dengan tentara langit. Jadi malaikat disebut anak-anak Elohim, malaikat disebut penjaga, malaikat disebut juga tentara langit. Ulangan 17 ayat 3. Dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari dan bulan, atau segenap tentara langit. Garis kata tentara langit disebut juga malaikat. Hal yang telah kularang itu. Jadi kita tidak boleh menyembah malaikat. Malaikat itu cuma utusan Allah, tapi malaikat tidak boleh disembah. Haleluya. Amin. Kemudian malaikat juga disebut dengan bala tentara Elohim. Yosua pasal 5 ayat yang keempat. Bukan cuma tentara langit, tapi disebut dengan bala tentara Elohim. Yosua pasal 5 ayat yang keempat. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Sebab orang yang keluar dari Mesir, yakni anak laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Ayat 14, bukan ayat 4. Lompat ayat 14. Yosua 5 ayat 14. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Panglima bala tentara Tuhan. Ya, ini disebut malaikat, panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Kalau Bapak Ibu dan saya, kita belajar tentang pelayanan malaikat, maka ketika Bapak Ibu dengar misalnya dikatakan bahwa pelayanan malaikat itu ada malaikat Allah. Ya, kalau kita bicara, yang saya bicarakan di sini adalah malaikat Allah, bukan malaikat Tuhan. Karena malaikat Tuhan adalah teopani. Teopani atau itu penampakan dari Tuhan sendiri kepada manusia. Jadi pada masa Perjanjian Lama dikatakan malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Itu penampakan Tuhan kepada manusia. Disebut malaikat Tuhan. Tapi yang saya mau bicarakan kepada saudara di sini adalah malaikat Allah. Ya. Malaikat Allah adalah utusan
daripada Tuhan yang diperintahkan untuk melayani saudara dan saya. Ya, tadi beberapa ayat saya tunjukkan kepada saudara. Dan malaikat diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai tugas khusus dan terbagi dalam berbagai tingkatan atau terbagi dalam hierarki. Saya mencoba untuk menjelaskan ini karena ini mungkin saja jarang dikhotbahkan di gereja, tapi saya mencoba dari beberapa buku, dari beberapa literatur yang saya baca, yang saya pelajari, saya ingin share kepada saudara. Ya, ada berbagai tingkatan dan atau hierarki malaikat karena itu berdasarkan tugas-tugas mereka. Jadi hierarki malaikat dalam kekristenan pernah dikemukakan oleh seorang tokoh mistik Kristen bernama Pseudo-Dionysius. Pseudo-Dionysius ini berasal dari Areopagus, ya, pada abad keempat dan abad kelima. Dia menulis dalam bukunya De Coelesti Hierarchia. De Coelesti Hierarchia. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan The Celestial Hierarchy. Ya. Dan juga oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu dia menulis sebuah buku yang namanya Summa Theologica. Ya. Summa Theologica pada abad pertengahan. Menjelaskan tentang hierarki malaikat. Dan hierarki malaikat ini menurut tulisan dari Pseudo-Dionysius yang berasal dari Areopagus dan apa yang ditulis oleh Thomas Aquinas ini, mari kita belajar ya. Hierarki malaikat itu terdiri dari 3 lapisan atau 3 sper, ya, 3 tingkatan. Adapun para malaikat ini adalah mereka yang ada di lapisan pertama. Lapisan pertama ini mereka disebut dengan penjaga takhta sorgawi. Ya. Jadi malaikat pertama ini, lapisan pertama ini, atau sper pertama, atau hierarki pertama disebut dengan penjaga takhta surgawi. Terdiri dari beberapa malaikat. Bapak Ibu pernah dengar serafim? Ya, yang pernah dengar serafim tulis di kolom komentar, atau yang onsite katakan kiri kanan, saya pernah dengar itu. Serafim. Coba kita lihat Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini serafim ya, ini serafim. Tadi saya coba minta anak-anak untuk mencari gambar malaikat, tapi ya nggak ketemu yang pas, jadi saya nggak tunjukkan kepada Bapak Ibu. Serafim, Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 7. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Ya. Jadi Yesaya melihat para serafim. Ini malaikat yang melayani di lapisan pertama atau yang paling dekat dengan Tuhan. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat yang ketiga, dan mereka berseru kepada seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat yang kelima, lalu kataku, celakaku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Jadi link 1 istilahnya, atau lapisan pertama, itu penjaga takhta sorgawi adalah serafim. Bertugas sebagai penjaga takhta Tuhan. Bertugas menjadi penjaga takhta Allah yang terus-menerus memuji Tuhan. Nama serafim juga berarti yang terbakar. Jadi nama serafim itu yang berarti terbakar. Jadi dia penuh dengan api yang bernyala-nyala. Ya. Serafim itu memiliki, Yesaya menjelaskan memiliki 6 sayap. 2 di antara serafim itu bernama Serapiel dan Metatron. Jadi serafim itu memiliki 6 sayap. 2 di antaranya
namanya menurut Pseudo Dionysius dan Thomas Aquinas, dikatakan serafim ini, dua di antaranya itu adalah bernama, dikatakan begini, Serapim dan Serapiel. Ya, nama serafim salah satunya Serapiel dan Metatron. Itu nama malaikatnya. Serapiel dan Metatron. Serapim memiliki cahaya yang terang, memancar sehingga tidak ada makhluk ataupun malaikat lainnya yang dapat memandang mereka. Mereka penuh dengan kemuliaan, penuh dengan api, karena arti daripada serafim itu artinya terbakar. Ada 4 serafim yang berjaga di sekitar takhta Allah. Malaikat serafim sebagai malaikat tertinggi, dia sangat memahami Allah dengan sangat jelas, memahami Tuhan dengan sangat jelas. Ini serafim. Kemudian di level kedua setelah serafim adalah kerubim. Berapa banyak yang pernah dengar nama kerubim? Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Kerub dalam terjemahan lain diterjemahkan sebagai kerubim. Ya. Beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar dan menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dari tugas daripada kerubim, malaikat kerubim itu menjaga jalan menuju pohon kehidupan di Taman Eden dan menjaga jalan menuju takhta Allah. Tidak bisa ada orang yang melewati itu. Mereka menjaganya dengan pedang yang menyambar-nyambar, pedang yang bernyala-nyala. Malaikat kerubim itu sangat memahami penyelenggaraan dan rencana Allah. Sangat memahami akan tujuan Tuhan dalam kehidupan manusia, bahkan memahami apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kemudian malaikat yang berikut adalah, ada satu malaikat yang bernama di bawah kerubim adalah Opanim. Opanim itu Yehezkel 10 ayat 17. Malaikat ini disebut dengan Opanim. O-P-H-A-I-M. Opanim. Ya. O-P-H-A-N-I-M maksudnya. Opanim. Yehezkel 10 ayat 17. Lalu kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kerub ini adalah Opanim. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu juga sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Opanim ini adalah dikatakan disebut juga dengan trons, ya, atau tronos. Tronos itu artinya singgasana. Jadi ini malaikat singgasana, atau disebut dengan tronos, atau disebut dengan erelim. Erelim, ini malaikat Opanim. Malaikat ini ketika berjalan menurut Yehezkel 10 ayat 17, ketika mereka terangkat, maka seperti roda-roda yang berputar, ketika mereka naik, maka semua juga terangkat. Opanim adalah simbol daripada keadilan dan kekuasaan daripada Allah yang hidup. Jadi Opanim, malaikat ini merupakan sebuah simbol keadilan dan kekuasaan daripada Tuhan yang hidup. Dan mereka sangat terhubung dengan kerubim. Ya, malaikat Opanim ini sangat terhubung dengan kerubim. Ketika mereka berpindah, maka yang lain pindah. Ketika mereka berhenti, yang lain berhenti. Dan malaikat ini disebut dengan malaikat singgasana, yang sangat memahami tentang kuasa Allah. Jadi malaikat itu dia nggak perlu belajar, saudara ya. Dia punya, nggak seperti kita masuk kuliah S1, S2, S3, atau mulai dari SD, SMP, SMA. Malaikat nggak perlu kuliah. Anaknya dia lihat, saya udah tahu, dia mengerti tentang segala sesuatu. Dan mereka terhubung erat dengan kerubim. Ketika mereka pindah, yang lain pindah. Tolong tunjukkan tadi, Yehezkel 10 ayat 17. Ketika mereka berhenti, yang lain berhenti. Ini merupakan malaikat singgasana yang sangat memahami kuasa Allah. Roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Ini lapisan yang saya sebut dengan lapisan pertama. Jadi malaikat lapisan pertama itu
adalah serafim, kemudian kerubim, dan opanim. Sedangkan malaikat lapisan kedua, saya sebut ini adalah pejabat sorgawi. Mereka adalah para pejabat-pejabat sorgawi. Lapisan kedua terdiri dari yang namanya hasmalim, atau biasanya lebih top itu adalah dominationes. Dominationes atau dominion bahasa Inggrisnya. Malaikat ini adalah disebut dengan hasmalim atau dominationes, atau disebut dengan dominion atau malaikat penguasa yang bertugas untuk mengatur malaikat-malaikat yang ada di bawahnya. Malaikat-malaikat ini ini malaikat penguasa, saudara ya. Dan selalu mengatur malaikat-malaikat yang ada di bawahnya. Jumlah malaikat itu kan Alkitab katakan berjuta-juta, bertriliun-triliun mungkin ya. Mereka juga adalah para malaikat yang memimpin bangsa-bangsa. Dan malaikat yang bernama Dominion, ini malaikat lapisan kedua, memiliki sepasang sayap berbulu yang sangat indah, dengan bola mata cahaya pada kepala tongkat. Jadi malaikat ini punya tongkat yang menunjukkan kekuasaan mereka. Atau kalau nggak ada tongkat, dia punya pedang yang ada di tangannya. Nama malaikat ini menurut Sude Dionysius yang berasal dari Areopagus dan Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologica yang ditulis pada abad keempat, abad kelima, dan abad pertengahan, dia mengatakan bahwa malaikat ini namanya Virtu. Nama malaikat Virtu. Virtu itu adalah malaikat kebajikan. Dan tugas utama daripada malaikat Virtu ini adalah mengawasi pergerakan dari benda-benda langit. Bayangkan ya, Bima Sakti ini, planet ini tidak saling bertabrakan. Ketika kita keluar dari atmosfer bumi, maka ada begitu banyak bebatuan di luar angkasa. Tapi saudara perhatikan ini ya, tanpa kita sadar, tanpa kita mengerti, ya, ada malaikat-malaikat yang Tuhan perintahkan untuk mengawasi pergerakan benda-benda langit dan untuk memastikan bahwa pergerakan kosmos atau alam semesta tetap berjalan. Malaikat ini disebut dengan malaikat kebajikan. Namanya Virtu. Malaikat kebajikan. Malaikat kebajikan ini menerima perintah dari malaikat penguasa dan menjalankan alam semesta. Wow. Malaikat tingkat kedua bernama Potetas. Potetas atau kemudian kita dapat power atau otoritas, atau disebut dengan malaikat kekuasaan. Malaikat kekuasaan adalah pembawa kesadaran nurani dan penjaga sejarah. Jadi ada malaikat yang menjaga itu, malaikat kekuasaan. Mereka juga adalah para malaikat prajurit yang setia kepada Tuhan. Tugas mereka adalah untuk mengawasi distribusi kekuasaan di antara umat manusia. Dan mereka selalu memerangi pengaruh buruk yang berlawanan dengan rencana Allah. Nah, sebagian teori mengatakan bahwa iblis dahulunya adalah kepala dari malaikat kekuasaan sebelum ia dihukum jatuh ke bumi. Coba kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Jadi setan dulu ada di sini, malaikat kekuasaan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mereka disebut dengan, dulu ini setan ada di sini, makanya disebut malaikat kekuasaan. Makanya dikatakan melawan penguasa-penguasa. Setan dulu adalah kepala dari malaikat kekuasaan. Tapi karena dia sombong, kemudian dia lemparkan, dihukum dan dibuang ke bumi. Itu lapisan yang kedua. Lapisan yang ketiga kita belajar. Namanya malaikat yang ketiga adalah utusan dan tentara surgawi. Kalau malaikat yang kedua tadi
disebut dengan serafim. Itu pertama. Malaikat yang kedua adalah kerubim, yang memiliki 4 wajah. Kemudian lapisan yang kedua, kita belajar tadi tentang malaikat yang disebut dengan hasmalim atau dominatios atau dominion. Malaikat kekuasaan, ada nama malaikatnya virtu potetas. Kita belajar. Kemudian lapisan malaikat yang ketiga disebut dengan malaikat utusan atau tentara surgawi. Namanya Principatus atau penguasa atau malaikat kerajaan. Tugas mereka adalah untuk melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka oleh malaikat dominion dan menyalurkan berkah bagi dunia jasmani ini atau dunia material. Ini tugas malaikat yang ketiga. Ya. Disebut utusan dari tentara surgawi. Tugas mereka adalah untuk mengawasi manusia. Jadi tugas malaikat lapisan ketiga ini mengawasi manusia. Dan mereka adalah pengasuh dan penjaga alam bumi. Mereka juga menginspirasi makhluk hidup dengan berbagai hal seperti seni dan ilmu. Ya. Misalnya kita belajar dari Lucifer, dia adalah pemimpin pujian. Tadi kita belajar bahwa dia salah satu pemimpin dari malaikat dari tingkat kedua, yaitu malaikat yang punya kekuasaan. Kemudian dia sombong, kemudian dia dilemparkan ke bumi. Nah, kita belajar bahwa malaikat itu punya punya seni, punya ilmu. Dia bisa, ada orang bisa mendengarkan dia main musik dengan indah, suara yang melengking, melebihi penyanyi-penyanyi yang terkenal, bisa nyanyinya 7 oktav mungkin. Dan mereka bisa mengajarkan seni dan ilmu. Mereka digambarkan mengenakan mahkota dan membawa tongkat kerajaan. Malaikat kerajaan itu mengurus negara, bangsa, dan kota. Jadi ini merupakan malaikat kerajaan, namanya malaikat kerajaan. Archangel, ya, atau malaikat agung atau kepala para malaikat. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, coba kita lihat, namanya Archangel atau disebut dengan malaikat agung. Jadi ingat, di Tuhan itu stratanya ada, ya. Strata malaikatnya ada. Begitu banyak jutaan malaikat atau miliaran malaikat, itu ada yang mimpin mereka, ada penghulu-penghulunya, ada kepalanya. Namanya Archangel, ini malaikat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tolong ditampilkan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat, namanya Archangel, penghulu malaikat, berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Terjemahan lain berkata dia Archangel, malaikat agung, atau kepala para malaikat. Namanya penghulu. Terjemahan LAI berkata penghulu, tapi ini kepala para malaikat. Boleh paralelkan ini dengan Yudas 1 ayat 9. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat, Michael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Malaikat agung dikatakan di sini, dikatakan bahwa dia adalah kepala para malaikat. Malaikat mereka dikatakan sebagai ketujuh roh yang berdiri di hadapan takhta Allah. Malaikat agung menyampaikan pesan penting Tuhan kepada manusia. Dan ketujuh malaikat agung ini adalah Gabriel, Michael, Raphael, Uriel. Uriel itu disebut dengan malaikat api Tuhan. Ya. Jadi Gabriel, Michael, Raphael, Uriel, Yopiel, Kamuel, dan Satkiel.
Itu 7 malaikat itu ya. Ini 7 malaikat agung. Gabriel, Mikael, Rafael, Uriel. Uriel itu adalah api Tuhan, malaikat api Tuhan. Yopiel, Kamuel atau Samuel, dan Satkiel. 7. Dan Mikael adalah pemimpin dari tentara surgawi yang berhasil mengalahkan dan mengusir iblis keluar dari surga. Jadi pemimpin mereka adalah Michael. Ya. Angel atau malaikat itu adalah mereka kudus, mereka malaikat pelindung manusia. Mereka adalah malaikat yang paling peduli dengan urusan makhluk hidup. Misi daripada malaikat adalah membantu manusia di dunia untuk dapat masuk kerajaan surga. Selain Roh Kudus yang diberikan kepada kita, maka Tuhan juga bisa pakai para malaikat. Ada banyak jenis malaikat yang berbeda dengan tugas yang berbeda. Kalau kita lihat ya, misalnya ketika Tuhan Yesus ketika Maria mau mengandung, maka malaikat datang. Ketika Yusuf ragu-ragu, maka Tuhan pakai malaikat bicara kepada dia dalam mimpi. Kita lihat ada tugas-tugas malaikat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan para malaikat dikirim sebagai utusan kepada umat manusia dan untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya, malaikat adalah utusan Tuhan. Malak artinya utusan Tuhan atau malaikat adalah utusan Tuhan. Kolose 1 ayat 16, coba kita lihat firman-Nya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau kita lihat baca terjemahan yang lain dikatakan malaikat diciptakan di sini, ada malaikat juga diciptakan. Ya. Dikatakan diciptakan baik yang ada di sorga, berarti para malaikat diciptakan oleh Tuhan. Tujuannya adalah untuk menolong orang-orang beriman. Kita lihat lagi Ibrani 1 ayat yang ke-14. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Jadi malaikat adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi tugas malaikat adalah untuk melayani orang-orang beriman. Wow. Jadi tanpa saudara dan saya sadar bahwa Tuhan mengutus malaikat untuk melayani saudara. Tuhan mengutus malaikat untuk menolong kita dari segi-segi yang Bapak Ibu dan saya mungkin nggak sadar, nggak tahu. Tapi malaikat Tuhan ikut terlibat di sana. 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, teman-teman mengirim saya sebuah video ketika di Israel. Maka ketika mereka kameranya diarahkan ke langit, ada ribuan malaikat yang bisa kelihatan dengan sangat jelas. Jadi hari-hari ini penampakan malaikat sangat nyata. Orang bisa lihat, saudara, melalui media, melalui handphone. Orang bisa syuting dan bisa lihat malaikat. Ketika terjadi peperangan antara Israel dan Hamas, maka malaikat Allah ada di atas langit Israel. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengirimkan para malaikatnya untuk melindungi umatnya, melindungi orang-orang percaya. Amin. Malaikat dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi langsung, mereka dapat bicara satu dengan lain. Malaikat juga dapat melihat segala sesuatu di bumi. Jadi ingat, mau malaikat nggak tinggal di bumi, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia dan untuk menolong orang-orang beriman. Dan setiap manusia memiliki malaikat pelindung, ya, yang mencintai dan bersedia menolongnya tanpa syarat. Manusia dapat meminta bantuan kepada Tuhan supaya malaikat pelindung bisa menolong dia dalam permasalahan yang dihadapi. Kita diberikan Tuhan Roh Kudus, ada nama Yesus, tapi hari ini kita belajar, kita bisa minta kepada Tuhan supaya malaikat dapat menolong kita. Saya lihat bahwa dalam beberapa kali pelayanan, terutama dalam pelayanan deliverance, saya beberapa kali doain orang kelepasan, 10 orang laki-laki pegang seorang anak kecil, anak remaja yang kurus, tapi dia bisa melemparkan mereka
yang badannya lebih besar dari dia. Dan ketika saya datang kepada anak itu, maka dia mulai mundur sampai di sudut temboknya. Dan ketika ada mundur, saya minta malaikat ikat kaki dan tangannya. Dan saya lihat tangannya terikat, tiba-tiba terikat tangannya. Saya lihat kakinya yang tadinya terbuka, tiba-tiba bisa ada satu kekuatan yang saya tidak bisa lihat dengan mata. Tidak bisa, tiba-tiba kakinya bersilang di depan dan terikat. Dan dia berontak, tapi tidak bisa bergerak seperti tadi, dan tidak bisa melemparkan orang, tidak menghancurkan meja atau kursi, dan dia juga tidak terluka. Saya lihat bagaimana malaikat bisa menolong kita di satu waktu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Wow. Jadi kita dapat meminta bantuan kepada Tuhan, supaya malaikat pelindung dapat menolong kita dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Contoh, ketika Daniel berdoa, maka ambil doa puasa 21 hari. Ketika dia mulai ambil doa puasa, maka malaikat sudah diperintahkan kepada dia, Gabriel sudah diperintahkan kepada dia untuk membawa kabar apa yang harus dia kerjakan, apa yang perlu dia tahu. Tapi 21 hari tertahan karena penguasa Persia ya, menahan Daniel di langit tingkat kedua. Menahan, maksud saya Gabriel, di langit tingkat kedua. Sehingga Gabriel harus berperang dengan malaikat penghulu Persia itu, roh teritorial. Sampai akhirnya Gabriel datang menolong, Michael datang menolong Gabriel. Baru Gabriel sampai ke bumi dan menyampaikan berita kepada Daniel. Lihat bahwa malaikat bisa menolong kita. Ya, untuk membawa berita, untuk membawa pertolongan kepada saudara dan saya. Amin. Adapun menurut para penganut Kristen abad baru, ya, menurut para penganut Kristen abad baru, ketujuh malaikat agung atau disebut dengan seven archangels memiliki tugas yang berbeda. Ya, tugas yang berbeda-beda dan bisa diminta bantuannya untuk menolong manusia. Adapun tugas dari ketujuh malaikat agung ini adalah Michael. Michael adalah malaikat pelindung dan kekuatan. Dan dia melayani Tuhan dan membantu manusia. Bahkan tadi dikatakan oleh Seido Dionysius dan Thomas Aquinas yang menulis bukunya De Caelesti Hierarchia atau Summa Theologia pada abad pertengahan dan abad 4 dan 5 mengatakan bahwa, menjelaskan bahwa Mikael ini dapat membantu manusia dengan cahaya biru perlindungan. Kalau tiba-tiba orang bisa melihat cahaya biru, ya, Saulus bisa melihat cahaya yang terang benderang sehingga akhirnya matanya buta. Ya. Kemuliaan Tuhan itu begitu cemerlang, makanya manusia yang melihatnya mati. Bahkan Musa pun tidak dapat melihat, Elia pun tidak dapat melihat. Tuhan menutupi wajahnya karena Tuhan bilang, siapa yang melihat wajahku dia mati. Ya. Kemuliaan Tuhan penuh dengan cahaya yang tidak bisa kita lihat. Beberapa orang mengalami near death experience dan mereka tidak dapat melihat cahaya Tuhan karena begitu penuh dengan kemuliaan, dengan cahaya yang tidak dapat dilihat. Nah, Michael, dia adalah malaikat pelindung dan kekuatan. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya biru perlindungnya. Kemudian malaikat yang kedua adalah, ini ketujuh malaikat. Malaikat kedua adalah Gabriel. Gabriel adalah malaikat pemurnian. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya putih pemurnian. Jadi ada cahayanya ya, ada cahayanya. Rafael itu adalah malaikat penyembuh dan kelimpahan. Namanya Rafael. Banyak orang Kristen punya anak namanya Michael, Gabriel. Ada yang juga namakan Rafael. Rafael itu adalah malaikat penyembuh dan malaikat kelimpahan. Dan dia melayani Tuhan dengan membantu manusia. Ada cahayanya hijau, penyembuh, dan kelimpahan. Malaikat keempat adalah Uriel, adalah malaikat kedamaian. Malaikat kedamaian. Uriel adalah malaikat kedamaian.
Dia melayani Tuhan dan membantu manusia, cahaya emas kedamaiannya. Jadi ada orang yang tiba-tiba dapat penglihatan, misalnya lihat cahaya biru, ya, atau bisa melihat cahaya putih, bisa saja Gabriel, atau bisa saja Michael. Ketika Anda lihat misalnya cahaya biru datang, cahaya putih datang, cahaya hijau datang, Anda bisa tahu bahwa yang diutus kepada saudara, menolong saudara itu malaikat apa. Ya, cahaya emas kedamaian adalah malaikat Uriel, sedangkan Kamuel itu adalah malaikat cinta dan kasih sayang. Uriel adalah malaikat kedamaian. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya merah muda kasih sayang. Ada orang yang dapat lihat cahaya merah muda, itu malaikat cinta, malaikat kasih sayang yang datang menolong saudara. Malaikat yang keenam adalah Zadkiel. Tulisnya Zadkiel. Zadkiel adalah malaikat dan membantu manusia dengan cahaya ungu pengampunan. Saya lihat ada beberapa orang yang tiba-tiba dapat lihat cahaya ungu. Itu adalah malaikat pengampunan. Ya, membantu manusia dengan cahaya ungu pengampunan. Dan malaikat yang ketujuh adalah Yopiel. Jophiel. Malaikat kebijaksanaan. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya kuning kebijaksanaannya. Jadi setiap tugas 7 malaikat ini datang dengan cahaya yang berbeda-beda. Cahaya biru adalah Michael, cahaya putih adalah Gabriel, Rafael adalah cahaya hijau, dan Uriel adalah cahaya keemasan, Kamuel adalah cahaya merah muda, Zadkiel cahaya ungu, dan Yopiel adalah cahaya kuning. Dan saya percaya hari ini kita belajar di part pertama tentang pelayanan malaikat. Dan saya percaya bahwa hari ini kita mengerti, saya tahu bahwa ini jarang sekali dikhotbahin, dan saya juga siapkan ini dengan hati-hati supaya Bapak Ibu dan saya mengerti secara alkitabiah, sehingga kita enggak keliru. Ada banyak orang yang tidak mengerti secara benar sehingga akhirnya mereka menyembah malaikat, padahal malaikat tidak boleh disembah. Malaikat itu adalah malak, yang artinya utusan Tuhan, yang diutus untuk menolong, untuk membantu manusia. Ya, tanpa saudara dan saya sadar, sehingga Anda melihat sehingga berita-berita tentang Tuhan disampaikan oleh para malaikat. Beberapa orang tanpa sadar bahwa Tuhan pakai malaikat penyembuh untuk menolong dia, memberikan kekuatan kepada dia. Ada Roh Kudus, ya. Tapi Tuhan juga pakai malaikat untuk menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Salam. Kita semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sebelum kita masuk dalam doa mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, yaitu setiap awal bulan atau minggu pertama, mari kita memberi dengan penuh sukacita. Ya Tuhan kami Kristus, kami berdoa Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Pada siang ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu indah, biarlah menjadi rema kehidupan kami. Berkatilah juga hamba-Mu Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Luther Dias ya Tuhan, berkatilah juga keluarganya Tuhan, berkatilah dalam pelayanannya Tuhan, biar Engkau berkati ya Tuhan, biarlah roh hikmah pewahyuan akan selalu menyertai Bapak Gembala kami dimanapun dalam pelayanannya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan yang melalui di onsite, Facebook, YouTube dan Zoom-nya Tuhan, biarlah semua tetap dalam perlindungan daripada Tuhan. Rasa cinta kami kepada Yesus, kami akan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Biarlah dipakai untuk pelebaran kerja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi.